Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang penuh dengan rintik hujan. Hujannya rintik-rintik, tapi insya Allah semua yang hadir dapat berkah lebih banyak dari rintik hujannya insya Allah. Rezeki lebih banyak dari rintik hujannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya manusia itu kalau pengen hidupnya seneng, ayem, tentrem, itu kuncinya satu. Harus sadar apa tujuan hidupnya di dunia. Allah Ta'ala menciptakan kita dan menempatkan kita ini ada di dunia. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk menyembah aku, beribadah kepadaku. Paling enak dibahasakan dengan bahasa Jawa, ngawulo, menghambakan diri kepada Allah. Kalau manusia itu ingat hidupnya itu untuk menghambakan diri kepada Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya itu ya dia akan hadapi tenang-tenang saja. Kalau dia dapat nikmat, ya dia ingatnya apa? Syukur, terima kasih sama Allah. Kalau dia lagi dapat ujian, ya dia juga ingatnya apa? Ya ini kalau dia sabar maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi manusia itu hidup di dunia pokoknya yang penting ingat tujuannya. Saya hidup di dunia adalah tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah. Nah saya mau nanya, untuk menghambakan diri kepada Allah pakai ilmu apa enggak? Pakai. Syukur ada ilmunya, sabar itu juga ada ilmunya, salat ada ilmunya. Kemudian zakat ada ilmunya, semua itu pakai ilmu. Enggak bisa kalau enggak pakai ilmu. Ngatur sound system ini pakai ilmu enggak? Pakai, kalau cuma asal dipolkan suaranya, budek semuanya. Itu semua pakai ilmu, enggak ada yang enggak pakai ilmu. Masak itu pakai ilmu enggak? Pakai, ada sekolah tata boga, ya kan? Make up pakai ilmu enggak? Pakai, banyak tuh orang make up tambah serem. Bukan tambah cantik malah tambah serem. Kenapa? Karena make upnya enggak pakai ilmu. Semuanya itu harus pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Jadi enggak ada cuma asal-asalan tuh enggak ada. Enggak ada cuma asal-asalan enggak ada. Apapun tuh pakai ilmu. Nah, ikhwani rahimakumullah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita semua pakai ilmu, ya berarti di dalam kita menghambakan diri kita sama Allah, itu juga ada ilmunya. Sabar itu ada ilmunya. Ada ilmunya sabar itu. Orang tuh kalau sabar, itu langsung dia seakan menjadikan dirinya layak untuk dapat pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Nabi Ayub alaihissalam diuji, berpisah dengan Nabi Yusuf. Apa responnya Nabi Ayub? Fasabrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil, ya udah kalau gitu sabrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah, dan Allah Ta'ala al-musta'an, satu-satunya zat yang akan saya mintai pertolongan atas apa yang telah kamu sampaikan kepada saya. Fasabrun jamil. Gimana sabar yang betul itu? Sabrun jamil itu adalah sabar dan dia tidak sambat, tidak ngeluh kecuali hanya kepada Allah.
curhat sama manusia itu dapatnya cuma satu. Poin positifnya cuma satu, lega. Seakan sudah menyampaikan, ada yang dengarkan. Tapi kadang-kadang kalau yang dicurhati orang yang tidak benar ngasih saran yang mumet jadinya tambah mumet. Kenapa orang itu kalau ada masalah itu suruh musyawarah. Curhat itu boleh. Curhat itu dalam artian musyawarah kan. Boleh, tapi sama orang yang pas. Sama orang yang pas. Boleh, bukan nggak boleh, tapi sama orang yang pas. Lalu saya masih ingat waktu saya dulu ngaji di Masjid Riyadh sama Habib Anis, beliau pernah menyampaikan begini, kenapa orang tuh kalau habis nyeritakan masalahnya kok dia tuh merasa tenang? Kenapa? Karena setengah masalahnya diambil sama yang denger. Jadi dianya tenang, yang denger yang pusing. Dianya tenang, tapi yang denger itu yang pusing. Jadi kalau Anda sehari dicurhatin sama orang 5, kira-kira gimana? Pusing apa Anda? Waduh, bukan pusing lagi, bisa berasap kepalanya nanti. Itu. Ada ilmunya. Sobrun jamil tuh Anda enggak mengharapkan bantuan dari siapapun kecuali Anda hanya mengharap kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah sobrun jamil dapat pertolongan anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu dibuang ternyata kembali menjadi seorang raja. Akhirnya beliau statusnya ayahnya seorang raja, pangkatnya lebih tinggi. Pangkatnya lebih tinggi, ayahnya seorang raja, anaknya balik jadi nabi dan juga jadi raja. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari pun juga sama. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu pernah mengalami fase hidup yang sangat sulit. Yaitu digosipkan punya hubungan dengan laki-laki selain Rasulullah. Pada saat itu beliau jadi istrinya Rasulullah. Sofwan bin Mu'attal. Yang mana dua-duanya enggak bersalah. Dua-duanya enggak bersalah. Ini karena kebejatan dari orang-orang munafik yang sengaja menyampaikan kabar itu agar untuk mengganggu Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW itu berhadapan dengan Siti Aisyah, Nabi mengatakan, "Hai Aisyah, ya Aisyah, kalau engkau itu enggak salah, maka Allah Ta'ala pasti akan membebaskanmu dari tuduhan. Tapi kalau engkau itu, ketika itu Nabi Muhammad dan ini ngomong di depan keluarganya. Di sini saya baru berapa waktu lalu itu baca hadisnya dari Sahih Bukhari. Dan ini kebijaksanaan Nabi Muhammad yang luar biasa. Nabi ketika istrinya digosipkan seperti itu, di depan masyarakat, tampil di depan masyarakat, Nabi langsung membela istrinya. Saya tidak pernah dengar dari istri saya kecuali kebaikan. Siapa nih yang berani ngata-ngatain istri saya? Maklumi aku kalau aku menghukum dia. Oh itu sahabat sampai siap semuanya ketika itu. Tahu siapa yang dimaksud, yang menyebarkan gosip itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pemimpin orang-orang munafik. Di depan orang, Nabi SAW membela istrinya. Tapi ketika sendiri, Nabi Siti Aisyah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama ibunya Siti Aisyah. Nabi menyampaikan begini, "Hai Aisyah, kalau engkau enggak bersalah, Allah Ta'ala pasti akan membebaskanmu. Namun andai kata engkau ini bersalah, engkau akui, engkau tobat sama Allah, Allah Ta'ala juga akan mengampuni kamu." Siti Aisyah sambil nangis. Saya bilang, "Ayah, jawab Nabi Muhammad." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Saya enggak tahu harus jawab apa." "Bu, jawab Rasulullah." "Saya enggak tahu harus jawab apa." Lalu Siti Aisyah jawab, "Saya ini enggak bersalah. Cuma kalau saya ngomong enggak bersalah, engkau juga enggak percaya. Dan saya tidak bersalah. Dan kalau saya ngomong saya bersalah, kamu juga malah akan percaya. Maka tidak ada ucapan yang paling tepat untukku saat ini seperti ucapannya ayahnya Nabi Yusuf. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma tasifun." Maka saya langsung masuk dan nangis. Itu Nabi SAW di tempat di situ, tiba-tiba Nabi SAW itu seperti, Nabi itu dapat wahyu.
itu di cuaca yang sangat dingin, itu Nabi bisa sampai berkeringat. Karena beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, zaman sekarang jangan ada orang ngaku dapat wahyu. Orang zaman sekarang orang biasa dapat wahyu ilahi, remuk badannya. Itu ngaku-ngaku Nabi itu pasti palsu semuanya itu. Langsung Nabi mengatakan, absyir Aisyah, kabar gembira. Allah Ta'ala sudah membebaskan kamu. Dan Siti Aisyah, saya kira Nabi ini pasti nanti akan mimpi. Tapi Siti Aisyah enggak bayangkan ternyata 10 ayat turun untuk membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan. Ketika itu. Nah, sabar tapi dengan ilmu sabarnya maka akan dapat pertolongan Allah Ta'ala. Syukur dengan ilmu juga akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang kita ini yang harus kita gali ilmunya. Enggak bisa enggak pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Sholat tuh ada ilmunya loh. Atau ada ilmunya. Kalau kondisi-kondisi normal itu mungkin semuanya tahu. Sekarang kondisi yang agak khusus. Anda berada di satu tempat. Enggak tahu kiblatnya mana. Yang Anda lakukan apa? Enggak sholat sisan gitu, ya enggak bisa. Enggak bisa. Ijtihad, saya tentukan. Ini kayaknya kiblatnya sini. Dia sholat madhab situ. Ternyata terbukti benar, ya udah enggak usah ngulangi sholat. Ternyata terbukti salah, ya sudah tinggal ngulangi. Lah tapi dia enggak dosa. Gitu. Banyak ilmu agama yang harus kita pelajari. Ilmu caranya berwudu. Ilmu caranya membersihkan diri dari najis. Itu sampai-sampai Allah Ta'ala ketika mensifatkan orang-orang Masjid Quba. Fihi rijalun. Bentar ini repotnya kalau enggak hafal Quran begini. Udah dan anak-anak kita semua hafal Quran insyaallah. Jadi harus pakai bantuan aplikasi. Iya. Fatimah, ayat tatahharun niku. Ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, ini mensifatkan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun pondasinya atas ketakwaan dari hari pertama dibangun itu lebih berhak untuk kamu beribadah di dalamnya. Satu disifatkan orang Masjid Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu, di situ ada orang-orang yang suka bersuci. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang suka bersuci. Tapi nyampaikan sama orang Masjid Quba, kamu dipuji sama Allah Ta'ala. Kenapa suka bersuci? Apa sebab orang-orang di Masjid Quba dipuji sama Allah sampai pujiannya Allah abadikan dalam Al-Quran? Kenapa? Karena kalau istinja itu menggabungkan antara batu dengan air. Antara batu dengan air lah. Hajarul istinja, batu istinja itu tidak mesti harus sifatnya batu gitu, enggak. Semua benda padat yang meresap dan itu bukan benda terhormat, itu bisa dipakai untuk istinja. Sama kedudukannya seperti batu istinja. Contoh tisu. Benda padat meresap bukan benda terhormat. Kain boleh. Gitu. Itu boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kaca karena tidak meresap. Tidak boleh kaca kan tidak meresap. Itu boleh. Jadi kalau orang istinjanya itu pakai tisu dulu, setelah itu baru istinja dengan air, maka termasuk orang yang mirip dengan orang-orang yang di Masjid Quba yang dia dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, ini masalah bersuci ini aja, PR kita masih banyak.
Itu sampai di zaman Nabi itu ada orang yang disiksa di kuburnya. Kenapa? Kalau istinja enggak bersih. Kalau istinja enggak bersih. Orang itu kalau sama laki-laki kalau buang air kecil. Itu kadang-kadang masih ada, baiklah perempuan juga masih ada sisa di kemaluannya. Maka untuk betul-betul keluar itu daham dulu. Pelan aja tapi ya. Dan terus rumah kaget semua ya, ngopo gini. Jadi aham terus. Pelan, nanti saya itu kemudian digosok, setelah itu dipastikan betul-betul keluar, saya itu baru istinja. Ini ada orang istinjanya enggak begitu, itu disiksa di kuburnya. Urusan bersihkan najis lagi. Kita kadang-kadang enggak tahu pakaian najis, enggak najis, pokoknya masukkan satu pakaian kotor, belum cuci. Cara nyucinya apakah akan mensucikan najis atau tidak, kadang-kadang enggak kita pikir. Tapi enggak saya jelaskan sekarang, panjang nanti jadinya pengajian fikih ini. Pokoknya silahkan tanya sama yang ngerti gitu aja. Ini urusan bersuci aja kita harus pakai ilmu. Sama bersabar ya pakai ilmu. Syukur juga harus pakai ilmu. Minta pertolongan Allah Ta'ala juga harus pakai ilmu. Lihat tuh banyak hamba-hamba Allah Ta'ala yang kreatif minta sama Allah Ta'ala. Tuh ada seseorang doa. Doa ya Allah ampuni aku. Kalau engkau ngampuni aku maka nabimu senang. Tapi kalau kau enggak ngampuni aku, maka musuhmu setan yang senang. Jadi pilihannya Allah Ta'ala dipaksa harus ngampuni dia. Dipaksa untuk harus memberikan ampunan kepada dia. Itu. Ini semuanya pakai ilmu, mau syukur. Anda syukur harus pakai ilmu. Mengungkapkan tanda terima kasih kepada Allah. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah sorfun ni'mati fima khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat terhadap tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Allah Ta'ala ngasih kita nikmat berumah tangga. Tujuannya apa? Agar di rumah tangga kita itu diingatkan kepada Allah Ta'ala. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang istri tugasnya khidmat sama suami. Mendidik anak agar anak jadi anak yang soleh. Kemudian kalau dia punya pembantu, diajak pembantunya untuk kenal dengan Allah, diajak pembantunya untuk ibadah. Itu tujuan berumah tangga. Gunakan nikmat berumah tangga Anda sesuai dengan tujuan yang Allah Ta'ala akan ridho dengan itu. Yang dapat rezeki juga sama, tujuannya apa? Berbagi. Yang punya kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Yang punya kewajiban sedekah, yang mau sedekah tapi pakai ilmu. Sedekah ada ilmunya. Yang dikira sedekah enggak ada ilmunya, ada ilmunya sedekah itu. Anda jangan ngirimnya jauh. Anda kirimnya jauh-jauh, boleh Anda sedekah ke sana, boleh. Tapi yang utama Anda harus perhatikan yang ada di sekitar Anda. Kerabat Anda mampu semuanya enggak? Jangan-jangan ada kerabat yang enggak mampu. Jadi ada kerabat yang enggak mampu. Atau mungkin tetangga, ini sedekah itu ada ilmunya. Sampai-sampai dikatakan orang sedekah enggak pakai ilmu, al-muta'addifus shadaqah kamani'iha. Orang yang sedekah tapi enggak pakai ilmu, maka seperti orang yang enggak sedekah. Sedekah tapi enggak pakai ilmu, asal. Pokoknya ketok kayak gini. Nah, harus pakai ilmu. Kerabat kamu jangan-jangan ada yang malam ini enggak bisa makan kelaparan, sedangkan kamu ngasih orang lain. Kadang ada yang terlilit hutang, ditagih, mungkin harus diusir dari rumahnya. Sedangkan kamu justru bantu orang lain, enggak tepat itu. Al-muta'addifus shadaqah kamani'iha. Karena itu duduknya kita di majelis ini, kita zikir dan kita pun juga harus cari ilmu. Belajar, cari ilmu, tidak ada kata berhenti untuk mencari ilmu. Sampai kapanpun juga kita insya Allah harus selalu mencari ilmu. Semua ada ilmu, membina rumah tangga itu juga ada ilmunya. Membina rumah tangga ada ilmunya. Bagaimana jadi istri yang baik ada ilmunya. Suami menjadi suami yang baik itu juga ada ilmunya. Di antara ajarannya orang-orang soleh,
Mereka menyampaikan begini, kalau pengen punya rumah tangga yang harmonis, itu kalau masuk mau ketemu sama pasangan, baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berapa kali Beb? Sekali, yang penting istiqomah. Coba saya jawab 77 kali, langsung enggak diwoco. Sekali, tapi istiqomah sambil direnungkan artinya. Laqad ja'akum, sungguh telah mendatangi kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa kesusahan yang kalian alami. Dia merasakan berat juga atas duka yang dialami sama umatnya. Harisun alaikum, sangat ingin umatnya itu mendapatkan surga dari Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman, beliau itu rauf dan beliau itu rahim. Rauf rahim itu adalah pengasih dan penyayang. Itu ayat kalau dibaca tahu artinya ketika masuk di rumah tangga dan sebagainya, insya Allah rumah tangga jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah ibu-ibu sekalipun hujan tetap istiqomah hadir. Kalau pengajian tidak hujan dapat pahala. Hujan pahalanya lebih gede. Kenapa? Al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung kadar capeknya. Nah, semakin Anda berjuang untuk istiqomah capek, maka pahalanya insya Allah juga semakin besar. Semoga insya Allah lelah-lelah kita untuk sampai ke tempat ini diganti sama Allah Ta'ala dengan kebaikan. Diganti Allah Ta'ala dengan kabulnya hajat kita. Diganti sama Allah Ta'ala dengan kebaikan untuk anak turun keluarga kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya. Semoga kita semua insya Allah diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang berkah di dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.